juga. Jadi krinyo itu dia semacam tanaman gulma dan itu menjadi bahan dasar pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Betul sekali. Dari Taman Nasional memfasilitasi kami juga berikan mesin seperti yang Bapak lihat di belakang ini, dan produk sederhana awalnya. Dan kami mulai dari yang kecil dulu. Di situ kami produksi bersama teman-teman dan kami punya kesepakatan setiap hari Selasa kami lakukan kegiatan, yaitu mengambil krinyo, harus dikaca di sini, harus dipres, dan hasilnya seperti yang Bapak lihat. Ya. Hasilnya untuk tomat ini salah satu hasil contohnya. Ini kita buat dari pupuk organik yang kita bikin. Tomat dengan lombok itu, ini kita gunakan pupuk kita sendiri, pupuk organik dan pestisida kita sendiri. Hasilnya tidak jauh beda juga kalau dibandingkan dengan yang kimia, tidak begitu jauh beda. Iya, iya. Nah, sampai kita bisa mendapatkan hasil tomat yang sebesar ini. Ini menjadi bahwa pupuk kita ini tidak kalah bersaing dengan pupuk kimia. Betul, betul. Selamat pagi Sobat Kelimutu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Bintangku, bincang-bincang tentang Kelimutu. Nah, pagi hari ini saya bersama anggota kelompok Tani Rimbawan yang berada di Desa Ndurea. Ya, pagi hari ini saya bersama dengan ketua kelompok, ada Pak Yohanes Kanisius Kilat. Lalu juga ada anggota kelompok, ada Adolfus Satriarero, dan juga Saverius Cumba. Dan juga pagi hari ini ada Kepala Resort Nduaria, Pak Felicitas. Dan juga pendamping yaitu Nona Angelina Maria Pidia. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama-sama di tempat ini. Dan Sobat Kelimutu dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mau mengangkat satu topik yang sangat menarik dari sebelum-sebelumnya tag video Bintangku, dan pagi hari ini kita mau mengangkat satu topik yaitu tentang pengembangan pertanian yang ada di Desa Nduaria, pertanian organik tentunya. Dan kalau berbicara tentang pertanian organik, ini merupakan salah satu isu yang memang betul-betul sangat berkembang di hari-hari ini, karena dari sisi kesehatan menjadi anjuran di dalam penggunaannya. Itu sebabnya di Desa Nduaria ini pengembangan pertanian organik itu sudah berjalan, dan ada pengembangan-pengembangan ikutan-ikutannya yang sudah berjalan. Dan tentunya saya mau mulai dulu dari ketua kelompok Pak Yohanes. Ya, kira-kira dari pengembangan pertanian organik, tujuannya tersendiri untuk Desa Nduaria ini bersama dengan kelompok Tani Rimbawan ini seperti apa Pak Ketua? Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Tujuan awal dari pembuatan pupuk organik ini awalnya dari kepedulian masyarakat, terutama kalangan pemuda di sini, untuk membantu Balai Taman Nasional Kelimutu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kawasan Kelimutu ini. Terbentuknya kelompok ini dari tanggal 28 bulan April 2018. 2018. Ya, dari 2018 ini kami difasilitasi oleh teman-teman dari Balai Taman Nasional Kelimutu diberikan pelatihan di Kabupaten Ende. Nah, diberikan pelatihan ini dalam bentuk seperti apa Pak? Diberikan Ketua? pelatihan, justru di sana mereka melihat posisinya di sini sebagai petani dan masyarakat sini hortikultura yang selama ini menggunakan pupuk kimia. Jadi memang potensi di Desa Nduaria ini dari Bapak Ketua katakan bahwa potensinya adalah rata-rata pertanian ya. Nah, kami boleh katakan 90% masyarakat di Desa Nduaria ini membudidayakan sayur mayur atau hortikultura. Wortel. Nah, di sini kami juga terus terang merasa bahagia karena dari Balai Taman Nasional Kelimutu mengundang kami yang punya harapan untuk majunya di kelompok tersebut, diberikan pelatihan oleh beberapa narasumber yang diundang oleh Balai Taman Nasional Kelimutu, profesor dengan beberapa narasumber dari Bogor. Oh begitu. Di sana mereka menjelaskan bahwa di kawasan Kelimutu ini ada tumbuhan, yaitu sejenis tumbuhan yang kerinyu, yang boleh dikatakan
gulma. Jadi pelatihannya itu adalah pelatihan yang diberikan oleh narasumber dari luar, Profesor, ya. profesor dari luar untuk memberikan pemahaman pelatihan tentang Pemanfaatan kelinyu atau gulma yang ada di kawasan Kelimutu ini. Nah, selain pelatihan itu mungkin bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok selama 2018 sampai 2020 ini, Pak. Ya, setelah kami mendapatkan pelatihan bahwa ada di Kelimutu daunnya sangat bermanfaat untuk pestisida dan pupuk organik. Dan di sana dari Taman Nasional memfasilitasi kami juga berikan mesin Ya. seperti yang Bapak lihat di belakang ini dan Baik, pondok baik. sederhana awalnya. Ya, Baik. kami mulai dari yang kecil dulu. Betul. Di situ kami produksi bersama teman-teman dan kami punya kesepakatan setiap hari Selasa kami lakukan kegiatan yaitu mengambil kelinyu, Ya. terus dicacar di sini, terus dipres dan hasilnya seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Iya. Jadi itu mulai tahun 2018 setelah mendapatkan pelatihan berarti teman-teman sudah melakukan Melakukan kegiatan. dan Sobat Kelimutu di tempat ini merupakan tempat proses yang dari sempat cerita-cerita dengan anggota kelompok. Tempat ini merupakan tempat produksi pupuk dari kelompok Tani Rimbawan yang ada di Desa Duaria. Nah, di sini Pak Keto juga di sini ada Pak Satria dan Pak Safer ya. Dari pelatihan yang diikuti oleh kelompok Tani Rimbawan dan dari cerita Pak Ketua tadi bahwa sudah berproses nih. Nah, di dalam proses ini apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan hasilnya seperti apa, Pak Satria? Oh ya, baik, terima kasih. Lanjutan dari yang diutarakan oleh Pak Ketua mengenai gambaran besar ya mengenai pupuk organik dan pestisida organik yang telah kami buat. Ya. Jadi saya berbicara tentang pembuatan pupuknya. Iya. Nah, pembuatan pupuk organik ini bahan dasarnya dulu yang kita dapatkan. Betul. Bahan dasar seperti yang disampaikan Pak Ketua itu betul. Bahan dasarnya itu adalah kelinyu. Kelinyu ini salah satu gulma boleh dikatakan. Melalui penelitian kami diberikan masukan bahwa kelinyu itu bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, untuk menjadikan pupuk dan pestisida. Jadi kelinyu itu dia semacam tanaman gulma dan Ya. itu menjadi bahan dasar pembuatan pupuk organik dan pestisida organik. Betul Ya. sekali. Nah, dalam proses pembuatannya, dalam proses pembuatan pupuk sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama, lalu prosesnya seperti apa, bisa Pak Satria menceritakan buat Sobat Kelimutu? Oh iya, pembuatan pupuk organik pada dasarnya bahan dasarnya itu pupuk, terus ditambah lagi dengan M4. Ya. M4 ini digunakan di sini sebagai bahan bakterinya. Iya, iya. M4. Sebagai pengurai ya. Saya Bahan pengurainya bakteri, untuk pengurai. ya, pengurainya dengan gula sabu. Gula sabu ini untuk bahan pakannya, untuk bahan makanan bakteri tersebut dan juga air. Nah, untuk menghasilkan satu jirgen, katakanlah satu jirgen seperti ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak Satria? Untuk prosesnya, proses pembuatannya itu tuh kita buat dalam ini hasilnya kan sudah yang 5 liter. Betul. Tapi proses untuk pembuatannya itu kita butuh waktu itu 30 sampai 40 hari. Nah, tentunya di dalam prosesnya ini bersama-sama dengan kelompok. Nah, sudah ada nggak diuji coba tentang keefektifan dari pupuk organik ini, Pak Satria? Oh, ya. Menyangkut dengan pupuk organik ini, kami sendiri sudah bikin satu template untuk membuat uji coba. Karena sebelum kami pasarkan, paling tidak kami harus memakai sendiri dulu hasilnya seperti apa. Dan yang sudah terjadi itu kami sudah pernah uji coba di Ya. template bersama dengan ibu pendamping. Betul, betul. Hasilnya untuk tomat ini salah satu hasil contohnya. Iya. Ini kita buat dari pupuk organik yang kita bikin. Kita Tomat dibuat, dengan lombok itu, Mm-mm. ini kita gunakan pupuk kita sendiri, pupuk organik Baik, dan baik. pestisida kita sendiri. Hasilnya tidak jauh beda juga kalau dibandingkan dengan yang kimia, tidak begitu jauh beda. Iya, iya. iya. Nah, sampai kita bisa mendapatkan hasil tomat yang sebesar ini. Ini menjadi bahwa pupuk kita ini tidak kalah bersaing dengan pupuk kimia. Betul, betul, betul. Baik. Nah, tadi menarik. Tadi Pak Satria mengatakan bahwa ada demplot. Nah,
Demplot sendiri saya mau ke Pak Safer dulu, Pak Safer ya. Jadi di dalam Demplot ini tanaman-tanaman apa saja yang selain daripada tomat dan cabai ya, mungkin ada tanaman lain yang dikembangkan, diuji coba ya. Di dalam Demplot itu luasannya berapa, lalu sepanjang tahun 2019 sampai 2020 ini yang sudah berhasil diuji coba memakai pupuk organik ini hasilnya seperti apa Pak Safer? Baik, terima kasih. Untuk sementara dari kami Demplot itu dari bulan Agustus Iya. 2019 itu kami sudah mulai masuk ke Demplot karena persediaan pupuk organik cair dengan pestisida sudah ada. Betul. Kami harus uji coba, akhirnya kami bantu ini Demplot. Di dalam Demplot itu satu hari yang diisi tomatnya, kolnya, kol atau kubis, Ya. sawit atau pizza itu yang kami sudah tanam itu dengan bunga kol. Bunga kol ya. Jadi ada sawi, ada bunga kol, ada wortel, lalu ada tomat dan cabai ya. Nah, hasilnya kalau dibandingkan dengan pengembangan pertanian secara umum menggunakan pupuk kimia, nah hasil perbandingan seperti apa Pak Safer? Ya, terima kasih. Kalau hasilnya yang seperti sudah ditunjuk oleh teman saya Setria tadi, jadi hasil yang dari Demplot itu cabai yang itu di hasil lupa dengan Betul. tomatnya ini. Ya. Jadi kalau hasilnya memang betul, kalau menurut pemikiran masyarakat yang sekarang banyak pakai kimia, Ya. pemikiran karena itunya cepat. Betul. Cuma terus terang Pak, selama kami pakai pupuk organik cair di Pistria yang dibuat bahan dasarnya Clinio itu Pak, Betul. memang kalau untuk tomat dia memang kalau kol itu masa panennya biasanya 90 hari. 90 Jadi hari. kalau kita pakai pupuk organik cair ini memang dia bisa lebih. Bisa lebih ya? 95 hari atau bisa sampai dengan 100 hari. Iya, iya. Nah, tapi hasilnya tidak jauh beda juga dengan yang pakai Clinio. Tidak jauh beda. Nah, ini Karena memang waktu hasilnya tidak jauh, hanya mungkin proses waktunya yang memang membutuhkan waktu yang Ya. lebih lama, lalu di dalam perawatannya juga tidak jauh beda ya Tidak jauh. dengan pengembangan pertanian secara umum. Nah, kalau mungkin dari hasilnya itu ya yang seperti kita tahu memang sudah ada seperti ini. Nah, ini dipasarkan kemana saja? Mungkin dari teman-teman bisa menceritakan selama ini proses penjualannya atau pengembangan kira-kira sudah dilakukan kemana, siapa yang membeli? Mungkin teman-teman bisa mungkin dari Pak Satri atau dari Pak Ketua. Oh ya, baik, terima kasih. Menyangkut pemasaran di sini, masyarakat kita sekarang kan sudah mulai pintar dalam tanda kutip. Ya. Penggunaan pupuk kimia dengan penggunaan pupuk organik ini jelas berbeda. Betul. Apalagi larinya ke konsumsi. Ya. Nah, dalam hal ini masyarakat kita sudah semakin berpikir, sudah mulai maju. Mereka berpikir, seandainya kita menggunakan pupuk kimia, otomatis kesehatan kita. Iya. Jadi masyarakat yang paham tentang kesehatan, mereka lebih condong ke penggunaan yang organik dibandingkan yang kimia. Iya. Dalam hal kesehatan itu pasti. Betul. Nah, menyangkut dengan masyarakat umum yang menikmati organik, kita melihat pasarannya sekarang pasaran orang yang ekonominya lebih baik daripada, maksudnya ekonomi tingkat ekonominya Menengah lebih ya. menengah lah. Menengah. Karena mereka lebih paham tentang kesehatan, terus penggunaan pupuk. Betul. Apalagi kalau yang organik, orang yang ekonomi yang menengah itu kan lebih tahu daripada pupuk ini yang organik dan tidak organik. Mereka bisa membedakan ini yang tidak organik, otomatis dari segi kesehatan kita terganggu. Betul. Tapi kalau yang menggunakan organik, dari tingkat kesehatan itu kan berbeda. Iya, betul. Nah, di dalam pelaksanaan di kelompok Tani Rimbawan ini tentunya ada pendampingan ya. Betul. Saya mau dulu ke Nona ya, Nona Anggi ya, sehat ya. Sehat. Ya, ini sebagai pendamping dari Ya, kelompok betul. yang Dari ada di Rimbawan. Tani Rimbawan. Nah, saya mau ke Nona Anggi nih. Dari proses perjalanan kelompok Tani Rimbawan ini dalam berproduksi dan mengembangkan pupuk organik yang ada di Induari ya tidak terlepas dari pendampingan dari kelompok dari Taman Nasional Kelimutu ya, katakanlah seperti itu. Nah, Mbak Anggi ini sebagai apa di Taman Nasional Kelimutu? Terima kasih atas kesempatannya.
untuk saya di sini sebagai pendamping kelompok tani rimbawan Betul. dari awal masuk hingga saat ini. Pada kelompok tani rimbawan itu selama pendampingan berlangsung, dari awal mereka dipanggil untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari Prof. Prijo Ya, dengan dari Profesor Prijo. Rio, Profesor Prijo ya. Ya. Di dalam kegiatan pelatihan selama di ND berarti Nona Anggi ini sudah mendampingi kelompok Ya, ini ya. saya sudah mendampingi kelompok sejak awal. Iya, Dari belum punya pondok sampai punya pondok dan punya hasilnya. iya. Kegiatan yang kita lakukan itu setiap hari Selasa. Hari Selasa ya. Itu walaupun tidak setiap minggu kita produksi, karena kan kita belum dapat pasaran yang pasti nih. Betul. Jadi kita lihat stok saja. Terima kasih karena tahun lalu kita dapat membelinya itu dari kelompok Tani Muriwalo. Mereka mau bekerja sama dengan kita, mau mencoba produknya kita, dan menurut saya Berhasil ya. Kegiatan yang teman-teman lakukan tuh memang beberapa teman-teman yang lain berpikir organik kan, Iya, belum ada pasarnya, belum tentu kan. betul. Tapi saya yakin dan sangat percaya pada teman-teman tani rimbawan bahwa kita mulai dari kecil dulu. Betul. Kita tidak bisa kan langsung Betul. maju dengan baru mulai kan langsung namanya langsung terangkat dia kan. Jadi memang di dalamnya peran dari Taman Nasional Kelimutu memberikan pendampingan bersama-sama dengan kelompok, dan memang untuk memulai dari awal memang agak memang membutuhkan energi yang cukup ya, membutuhkan energi di dalam pemasaran dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Kepala Resort Duaria, Pak Klik ya. Pak Klik, kira-kira untuk karena tadi disampaikan oleh Nona Anggi tadi sebagai pendamping bahwa terkendala sepanjang perjalanan itu adalah proses pemasaran. Belum tahu kira-kira dari hasil produk ini dipasarkan kemana dan ke orientasinya ke siapa saja. Nah, kira-kira dari Resort Duaria ini untuk peran di dalam resort sendiri untuk pengembangan, untuk promosi kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Albert. Terkait promosi, Ya, kita ini masih berproses. masih berproses Jadi ya. kan kita ini juga mengembangkan pupuk kenduaria dan istilahnya kita belum ada yang mengenal. Betul. Pupuk kendurianya di mana, lokasinya di mana. Tapi saat ini kita sudah bekerja mulai memasarkan di grup Facebook yaitu ND Market. ND Market ya. Iya, ND Market. Terus dengan lapak yang dibangun ini kita juga ya pengunjung jalan kita bisa promosi. Jadi teman-teman di dalam pelaksanaan untuk promosi sudah melalui media sosial dan juga ada market ya, ada market baru dibangun, yang baru dibangun ya. Nah, ini di dalam pembuatan market kira-kira ini dengan teman-teman kelompok tani rimbawan ini apakah ada bantuan dari Taman Nasional Kelimutu dalam bentuk kegiatan apa sehingga teman-teman bisa sampai seperti ini, Pak? Jadi ya seperti yang dibilang beberapa teman saya sebelumnya. Jadi ini bantuannya ini sudah berlangsung dari tahun 2018 menyikapi dengan keberadaan tanaman invasi kerinyu yang ada dalam kawasan di sekitar desa Duaria. Jadi mulai dengan adanya pelatihan dari Hotel Santo Mese, terus berlanjut lagi pembangunan lokasi yang sederhana ini, terus berlanjut lagi pembangunan ini, dan juga kita melakukan pendampingan di uji coba lah di Demplot. ya. Sekalian pemasaran, kita melihat keuntungan penjualan sedikit. Betul. Gitu. Oke, jadi memang di dalamnya difasilitasi oleh Taman Nasional Kelimutu dengan adanya pelatihan-pelatihan ya dari tenaga ahli kira-kira seperti itu ya. Nah, saya mau ke Pak Ketua lagi nih, Pak Ketua. Jadi di dalam pengembangan pembuatan pupuk organik dan pestisida organik ini kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pak Ketua di dalam pengembangannya? Jadi kita merubah mindset ya, cara berpikirnya masyarakatnya itu yang mengalami kesulitan. Betul. Tapi Untuk merubah pola pikir ya masyarakat dari beralih dari penggunaan kimia ke organik ya. Semoga dari Taman Nasional itu lebih memperhatikan untuk kedepannya dan mendampingi kami jangan bosan-bosan